Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Salam semuanya, kembali lagi dengan saya Ahmad Dhani Yanuarsyad dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas PTIQ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu materi pada mata kuliah kaidah tafsir, yaitu tentang lafaz am dan khas. Teman-teman semua ya, Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam ini biasa disebut sebagai masadirul ahkam. Para ulama usul fiqh atau para ulama yang ahli di bidang masing-masing itu menggunakan sumber Al-Quran, menggunakan sumber hadis untuk melakukan ijtihad. Ijtihad itu apa sih? Ijtihad adalah proses pengumpulan sumber-sumber untuk menetapkan suatu perkara yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, menurut Al-Ghazali, juga penting seorang mujtahid adalah memahami teks, adalah memahami nas dalam sumber dalil yang telah disebutkan. Mengkaji am dan khas dalam Al-Quran adalah bagian dari ijtihad itu sendiri. Nah, jadi yang akan kita bahas tentang am dan khas ini adalah suatu contoh kecil dari kita melakukan ijtihad. Nah, akan tetapi timbul pertanyaan, akan tetapi kita sebagai seorang muslim yang biasa ya gitu. Bukan seorang ulama yang ilmunya udah tinggi, tapi kita sebagai seorang muslim yang masih perlu banyak belajar, masih muslim yang awam gitu. Tidak ada salahnya jika kita ingin mempelajari, jika kita ingin memahami tentang lafaz am dan khas ini. Nah, karena firman Allah itu tidak hanya cukup dengan kita membaca terjemah dari Al-Qurannya itu sendiri, terjemah menurut bahasanya sendiri. Tetapi di situ kita juga memerlukan kaidah tafsir di dalamnya. Yang dalam pekajiannya itu juga membahas tentang am dan khas. Nah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian am. Pengertian am secara bahasa itu artinya umum. Sedangkan secara istilah berdasarkan definisi, menurut Imam Ash-Shuyuti adalah lafaz yang mencakup seluruh satuan yang andas baginya dan tidak terbatas dalam jumlah. Seperti contohnya nafsin, atau seperti contohnya manusia itu. Nafsin tadi artinya jiwa gitu, dan manusia ya manusia gitu, yang manusia pada umumnya gitu. Nah, sedangkan am sendiri itu dibagi menjadi dua, ada am syumuli dan ada am badani. Am syumuli itu am lafaz yang umum yang berlaku untuk semuanya, untuk seluruhnya. Seperti contohnya pada surat An-Nisa ayat 1 yang artinya wahai manusia. Di sini lafaz amnya itu, kata amnya itu ada di wahai manusia. Manusia ya itu harus digarisbawahi. Manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu dari yang satu, yaitu Nabi Adam. Nah, di situ disebutkan bahwa menggunakan lafaz ya ayuhan nas, an-nas itu artinya manusia. Jadi yang diwajibkan, yang diperintahkan untuk bertakwa itu seluruh manusia. Bukan manusia yang ya pintar, memiliki kecerdasan yang tinggi, manusia yang kaya raya, tapi ini manusia secara umumnya, seluruh manusia begitu. Nah, itu untuk contoh am syumuri. Kemudian yang kedua itu tentang am badali. Nah, am badali itu tadi am yang berlaku untuk subjek tertentu. Nah, ini saya ambil contoh seperti di surat Al-Baqarah ayat 183, ayatnya berkaitan tentang puasa. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini subjek tertentunya itu orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Jadi kewajiban untuk berpuasa ini untuk orang-orang yang beriman. Jika berdasarkan ayat tersebut. Nah, tadi udah bahas tentang pembagian am, ada am syumuli, ada am badali. Nah, kemudian kita geser ke pembahasan tentang tiga macam lafaz am, yaitu ada tiga macam. Yang pertama itu lafaz am yang tidak mungkin untuk ditaksis. Nah, ini saya ambil contoh pada surat Hud ayat 6.
yang artinya tidak satupun hewan yang bergerak di atas muka bumi itu melainkan ia dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, maksudnya di sini itu eh, apa namanya, poin lafadz amnya itu ada di kata rezekinya itu tadi. Artinya rezeki setiap makhluk yang ada di dunia ini, makhluk ya, makhluk itu berarti segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Mulai dari manusia, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan itu pasti sudah diatur rezekinya. Nah, ayat ini termasuk ayat yang tidak mungkin untuk taksis. Kemudian yang kedua itu macam yang kedua adalah lafadz am yang di dalamnya itu ada bukti kekhususannya. Nah, seperti saya ambil contoh di surat Al-Imran ayat 97 yang artinya di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Nah, kewajiban ya di sini ada bukti kekhususannya sebagai manusia, sebagai seorang manusia gitu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu kan. Nah, tetapi kalau misal kita teruskan di ayat seterusnya, yaitu artinya ya, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, jadi tidak kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji itu dipukul rata untuk semua manusia. Tidak, kewajiban haji itu tidak dipukul rata untuk semua orang yang beriman gitu ya. Jadi dikhususkan lagi setelah ayat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu. Poinnya itu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan. Nah, kemudian yang ketiga macam dari lafaz am itu. Nah, yang ketiga itu lafaz am yang khusus, lafaz umum yang khusus. Nah, saya ambil contoh di sini surat Al-Baqarah ayat 228 nih. Yang artinya para istri yang diceraikan itu wajib menahan diri mereka, wajib menunggu menahan diri selama 3 kali kurung. Nah, ulama ini berbeda pendapat dalam penerjemahan, dalam pentafsiran kurung itu apa. Yang saya ambil di sini arti dari kurung itu adalah masa suci, masa haid. Jadi selama para istri itu diceraikan wajib menahan diri selama 3 kali kurung, artinya dia tidak boleh menikah lagi, tidak boleh menikah dulu sebelum 3 kali masa haidnya itu selesai, 3 kali masa suci. Nah, kenapa ini disebut sebagai lafaz umum yang khusus? Nah, karena poinnya itu ada di kata salah satu kurung, 3 kali kurung. 3 kali kurung itu adalah lafaz nominal. Di situ ada angka 3. Angka 3 artinya itu angka meliputi skala nominal, skala yang kalau misal di situ 3 ya 3 gitu. Nggak mungkin 3 itu jadi 5, jadi 7, jadi 10 gitu. Jadi itu 3 kali itu adalah angka skala yang tetap gitu, mutlak. Nah, kemudian masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang khos. Pertama, mungkin yang akan kita bahas yaitu definisi khos itu sendiri. Secara bahasa, pengertian khos itu artinya khusus. Awal dari kata am. Am artinya umum. Nah, secara istilah, khos artinya mengeluarkan atau mempersempit cakupan yang umum, cakupan yang luas menjadi cakupan yang lebih mengkerucut, mempersempit, cakupan makna yang lebih khusus gitu. Nah, tadi saya bilang bahwa khos adalah lawan dari pengertian am, lawan dari pengertian umum. Jika lafaz am itu memberikan arti yang umum, maka lafaz khos itu kebalikannya. Lafaz khos itu memberikan makna, menunjukkan makna yang khusus. Seperti yang udah dibahas sebelumnya juga tadi, bahwa lafaz am itu lafaz yang memberikan makna yang umum, dan lafaz khos itu adalah lawan dari lafaz am, maka dengan begitu secara tidak langsung kita dapat memahami apa arti lafaz khos. Nah, dalam khos sendiri itu dibagi menjadi 2 macam. Ada khos muttasil dan ada khos munfasil. Nah, yang pertama, khos muttasil. Khos muttasil itu khos yang lafaz am dan taksisnya itu bersambung. Seperti pada contoh surat Al-Asr ayat kedua yang artinya sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ini lafaz yang umum. Nah, kemudian ditaksis dengan lafaz yang selanjutnya.
ayat, bukan masih satu ayat, ditaksis dengan ayat lanjutan kalimat lafaz setelahnya. Illal ladzina amanu, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan kecuali bagi orang-orang yang beramal saleh. Watawasau bis sabr, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, dan kecuali untuk orang-orang yang saling menasihati tentang kesabaran dan tentang kebaikan. Dan jadi di awal tadi disebutin bahwa secara umum manusia itu berada dalam kerugian. Itu lafaz amyat. Nah, tetapi ditaksis, ada taksis khos mutasil, bahasanya kan taksis mutasil. Jadi kemudian ditaksis dengan nas setelahnya, teks setelahnya ya. Nah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali bagi orang-orang yang orang-orang yang beriman, orang-orang yang saling menasihati tentang kebaikan dan kesabaran. Atau dalam contoh lain seperti pada surat Al-Imran ayat 97. Ya Allah, yang lafadznya yaitu walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Lafadz amnya ini walillahi 'alan nasi hajjul baita, walillahi 'alan nasi hajjul baita, dan kewajiban bagi seorang manusia itu adalah melaksanakan haji. Nah, mutasilnya, taksisnya itu di lafadz setelahnya. Hajjul baita man istata'a ilaihi sabila, dan bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan beribadah haji. Nah, itu contohnya tadi. Kalimat yang pertama itu lafaz umumnya, kemudian ditaksis ada kalimat penjawabnya, kalimat yang lebih mengkhususkan kewajiban haji itu untuk siapa. Gitu. Jadi jawabannya kewajiban haji itu untuk yang kemudian lanjut ke pembahasan tentang khos munfasil. Nah, khos munfasil ini terbagi menjadi 4 kategori, terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu tentang sisa Al-Quran bin Al-Quran. Saya ambil contoh pertama, pentaksisan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Nah, yang artinya dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru'. Kemudian ayat ini ditaksis dengan surat Al-Talaq ayat ke-4. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Nah, tadi kan bahas tentang istri yang diceraikan. Tadi persyaratan yang pertama mungkin istri yang diceraikan itu wajib menahan diri selama 3 kali quru', selama 3 kali masa suci. Artinya dia tidak boleh untuk menikah, dia tidak boleh untuk melakukan pertinggahan sebelum ia telah melalui 3 kali masa suci. Nah, ditaksis lagi dengan surat At-Talaq yang membahas tentang waktu iddah seorang perempuan itu jikalau dengan kondisi perempuan itu sedang hamil, maka masa iddahnya harus menahan dirinya itu, ia harus menahan diri hingga ia melahirkan kandungannya. Nah, itu maksudnya kembali lagi ke istihad tadi. Dalam proses istihad, seorang mujtahid, seorang yang melakukan istihad itu tidak cukup hanya mengambil suatu sumber dari satu sumber saja. Kemudian pembagian yang kedua yaitu pembagian Al-Quran khos munfasil, pentaksisan Al-Quran dengan hadis. Nah, di sini saya ambil dalil Al-Qurannya itu pada surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli sedangkan Allah mengharamkan riba. Di sini terdapat lafaz jual beli, di situ tidak disebutkan jual beli. Pokoknya secara umum yang namanya di situ ada aktivitas jual beli itu halal bagi Allah gitu kan. Nah, tetapi tidak cukup menggunakan dalil itu gitu. Jadi perlu ditaksis menggunakan hadis. Di sini saya ambil salah satu contoh hadis riwayat Bukhari dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur, dan upah perdukunan. Nah, itu ketiga itu kan namanya aktivitas jual beli juga. Jual beli anjing, penghasilan seorang pelacur, atau upah perdukunan. Itu adalah aktivitas transaksi jual beli juga. Tapi itu tadi perlu dikhususkan.
karena itu adanya pentaksisan Al-Quran dengan hadis. Nah, kemudian pembagian yang ketiga yaitu pentaksisan Al-Quran dengan ijma. Ini saya ambil contoh pada surat An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yang artinya Allah mensyariatkan, Allah mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Nah, artinya di sini bagian warisan seorang anak laki-laki itu dua kalinya warisan anak perempuan. Artinya, atau mungkin kebalikannya ya, warisan bagi seorang anak perempuan itu setengah dari warisan anak laki-laki. Nah, ayat ini ditaksis dengan ijma, berdasarkan ijma bahwa seorang budak gitu, maupun itu budak laki-laki maupun itu budak perempuan, itu mereka tidak mendapatkan warisan karena seorang budak itu merupakan faktor penghalang waris. Ada beberapa alasan, diantaranya seorang budak itu adalah bukan anak yang memang berasal dari kandungan seorang ibu sendiri gitu. Seorang budak itu kan didapatkan mungkin dari dia budak peperangan gitu, tawanan perang gitu. Jadi sebenarnya dari situ seorang budak itu tidak memiliki ikatan darah dengan keluarga yang memiliki sebagian warisan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pentaksisan Al-Quran dengan qiyas. Pentaksisan Al-Quran dengan qiyas ini saya ambil contoh pada surat An-Nur ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki dalam masing-masing dari keduanya itu 100 kali. Nah, ini untuk pezina ditaksis dengan qiyas. Nah, ini kan tadi pembahasannya tentang pentaksisan Al-Quran dengan qiyas. Nah, dikiaskan dari ayat tersebut dikiaskan bahwa hukuman untuk seorang budak laki-laki atau budak perempuan bagi budak laki-laki atau budak perempuan yang melakukan perzinaan, maka ditaksis dengan cara dikiaskan pada budak perempuan. Nah, pentaksisannya ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 25. Fa'idha uhsinna fa'in atayna bifahishatin fa'alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Artinya, hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan merdeka yang tidak bersuami. Nah, jadi jika tadi untuk hukuman bagi pezina perempuan dan pezina laki-laki itu 100 kali dikiaskan dengan budak laki-laki yang melakukan zina, maka hukuman bagi budak laki-laki itu setengah dari hukuman pezina perempuan pezina laki-laki yang tadi itu 100 kali, maka bagi budak itu hukumannya 50 kali. Nah, jadi itu tentang pembahasan lafadz am dan khos. Ya, mungkin masih dari diri saya juga masih banyak kekurangan dan masih perlu banyak belajar lagi. Ya, kita semua sama-sama dalam tahap berproses. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.